Syah, ayo cepat lari. Wih, seru ya. Kawan, kalau di Madura terkenal dengan karapan sapinya, di desa kami, kerbau lah yang suka balapan. Namanya balapan kebo. Yaitu tradisi turun-temurun yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Pada zaman dulu, balapan ini dilakukan untuk menyiapkan lahan pertanian saat musim tanam tiba. Selain itu juga merupakan perayaan setelah musim panen berakhir. Nah, gerakan kaki si kerbau berlari sambil menginjak-injak itulah yang membuat tanah bagus untuk ditanami dan menjadi subur. Iya, betul, seperti dibajak. Oh iya, sekarang balapan kebo bisa diselenggarakan kapan saja loh. Arenanya pun sengaja disiapkan khusus. Sebab tradisi ini merupakan salah satu daya tarik wisata untuk datang ke Tanah Sumbawa. Aturan mainnya, setiap peserta balapan kebo harus lari dan menyentuh tiang saka yang ada di tengah itu. Selain itu, waktunya juga dihitung. Siapa yang paling cepat, dialah yang menang. Ya, ya, ya. Aduh, malah jatuh. Meskipun kelihatannya mudah, tapi banyak kerbau yang meleset dan gagal untuk menyentuh tiang saka. Mata kerbau kan ada di samping. Dia nggak melihat saka yang ada di depan. Jadi sering nyasar kemana-mana deh. Teman, doakan ya. Sekarang giliranku nih. Aduh, jatuh juga deh. Nggak apa-apa, main balapan kerbau kan memang jatuh dan mandi lumpurnya yang dicari. Teman, setiap akhir pekan, aku dan ketiga sahabatku sering berlatih balapan kebo bersama-sama. Tentunya dengan mengajak si belang dan si baling, kebo kesayanganku. Bantu aku pasang peralatannya ya. Hiasan pada kepala kerbau ini namanya sape. Sekarang si belang baling sudah cakep deh. Jangan lupa noga kayu penyambung dua kerbau. Sabta, dengan aku di kareng itu mah. Dan yang paling utama, kareng. Yaitu pijakan untuk joki kerbau. Sip, pegang erat noganya. Sekarang lihat aksiku ya. Tembak bolang, tembak bolang. Tembak bolang. Pandai. Tidak, Satu, dua, tiga. Ayo belang baling, cepat, cepat, cepat. Untungnya lumpurnya lembut. Jadi nggak terasa sakit saat terjatuh. Sabta juga nggak mau ketinggalan nih. Kecil-kecil dia memang cabai rawit. Tuh kan, benar apa kataku. Sabta memang jagoan. Saat meti atau air laut surut semata kaki, ibu mengajak kami untuk mencarikan Jepang.
Mencari si kerang berekor ini mudah saja kok. Hanya saja mata kita harus jeli memperhatikan pasir pantai. Tanda kalau di balik pasir terdapat kanjepang adalah adanya lubang dan mata kerang sebagai jejaknya. Ini sih mata harus benar-benar melotot. Kanjepang yang didapat dikumpulkan ke Sapta ya. Oi, Sabta, apa buat kamu? Aduh, dasar Sapta. Disuruh mencari kanjepang, malahan dimakan. Apa buat duluan? Kakak, selamat. Ekor kanjepang dapat dimakan langsung. Renyah seperti sayur toge, kawan. Pantas saja, si Sabta sudah habis banyak nih ekor kanjepangnya. Keberadaan kanjepang adalah penanda kalau lingkungan laut masih bersih dan aman dari pencemaran. Kanjepang mengandung banyak protein sebesar 70% loh. Itu sebabnya ia banyak dicari sebagai penambah daya tahan tubuh supaya nggak mudah sakit. Enak. Kalian di rumah mau? Makanya datang saja ke desa kami. Kulayar letrea, gilisamen moku kita, nong kabilen mopang labu, lokungo aku ke andi, mau po adamu kita. Sabta asik benar menyanyinya. Sampai-sampai kehadiran kami tidak disadarinya. Sabta, ampa kota, kau ampa. Tonem, baku tadi kau entah kira dengan Mino. Kau nyanyi. Ya sudah, yuk kita ke kebun jagung. Bibi mau mintaku untuk membantunya panen. Kita bangun. Aduh, kemana ya mereka? Mencari sahabat-sahabatku di antara rimbun dan luasnya kebun jagung ini bagai mencari jarum di antara tumpukan jerami. Tapi memang inilah permainan kesukaan kami, petak umpet di kebun jagung. Masing-masing bersembunyi dan berpencar sampai ditemukan. Tapi, kota. Kenapa kalian? Karena saya. Tapi memang ada yang lain. Ada konanya. Memang dan naik. Apa kota ini belum? Kristonin buaya. Capek-capek mencari, tahunya Sabta dan Robi malah asik berteduh dan makan buah nas. Teman, buah nas memang banyak tumbuh di antara pohon jagung. Buah nas bentuk dan rupanya mirip semangka, tapi berukuran kecil. Ayo kawan-kawan, kita kan harus bantu Bibi panen jagung hari ini. Di desaku, selain masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan, juga mengurus ladang jagung. Sejauh mata memandang, terdapat hamparan kebun jagung yang menguning. Jagung kami terkenal sampai ke mancanegara dan sering diekspor. Namanya jagung hibrida. Jagung hibrida di tempat kami mempunyai kandungan air yang sedikit dan kering. Makanya sangat cocok tumbuh di daerah panas seperti Sumbawa. Ulang itu gerobak nak kenang kit basuh. Jadi hitam dengan aku itu gerobak teman. Kalau sudah, mari masukkan ke dalam gerobak ini.
sekali. Bantu dorong dong, Jerry. Lima lang, Jerry, lima lang. Heya, heya, heya. Teman, di desa kami ada cara menangkap ikan dengan menggunakan jaring boa-boa. Nah, mencari ikan dengan jaring boa-boa berarti mengepung dan menggiring ikan saat hampir surut. Keruhnya air membuat ikan menjadi bingung dan terperangkap. Ayo masuk ikan. Menangkap ikan dengan menggunakan jaring boa-boa sudah lama dilakukan masyarakat kami. Ini juga lambang gotong royong yang ada di antara nelayan. Makanya dibutuhkan banyak orang untuk membentang jaring dan memerangkapnya. Semakin ramai, semakin seru. Ya, cepat. Kawan, ikan yang tersangkut jaring boa-boa biasanya cepat lemas dan mati karena tidak bisa keluar dari perangkap. Tangkapan kita lumayan juga. Kebanyakan ikan beranak. Tapi kami beruntung dapat ikan besar juga nih. Ayo kumpulkan. Kawan, ikan-ikan hasil tangkapan harus dipilih dulu. Yang kualitasnya jelek dan kecil, kami cacah dan potong kecil-kecil. Sabta, kamu letakkan di wadah ini ya potongan ikannya. Teman di rumah penasaran cacahan ikan untuk apa? Tunggu saja ya. Potongan dan cacahan ikan ini untuk sahabatku yang belang hitam putih. Siapa lagi kalau bukan si ikan zebra? Kami punya cara untuk melihat dan bertemu si ikan zebra. Mereka biasa datang kalau dipancing dengan cacahan ikan ini. Cantik ya ikan-ikan hias ini. Ikan kok makan ikan? Biasanya mereka sembunyi di balik bebatuan. Ayo ikan, keluarlah. Ada banyak makanan menantimu. Ikan-ikan hias ini tidak akan kami tangkap, teman. Biarkan mereka hidup bebas di rumahnya ya. Sabar nih. Teman, karena kebanyakan makan, perut Sabta sahabatku sakit dan kembung. Makanya, segala yang berlebihan memang tidak baik. Sabta, sabar. Kau nih kan Robi nih, patis kona. Aku kan Jerry lebih. Tapi kasihan juga melihatnya kesakitan begitu. Aku ingat, ayah pernah bilang, untuk mengobati perut kembung dan sembelit, obatnya adalah buah bile. Nah, ini dia pohonnya. Untungnya sedang berbuah banyak. Ulang, kita duri nih. Itu dari area nih. Bau macakan di kenang obat Sabta nih. Sekilas seperti jambu klutuk ya. Jerry, oh. Buah bile yang kami petik tidak bisa langsung dimakan, melainkan harus direbus dahulu. Sabar ya Sabta, merebusnya nggak lama kok. Nanti kan nggak ada dah. Kita Sabta nih dia. Benar tian kita. Tadi pokoknya harus ngarah sih. Sip, sudah matang. Sekarang bisa langsung dimakan selagi hangat. Sabta, semoga lekas sembuh ya. Cara memakannya kerok bagian pinggirnya saja, sebab bagian tengahnya terasa sepat dan pahit. Wangi dan isi dalamnya mirip seperti ubi madu. Nah, apa teman di rumah menemukan buah yang mirip seperti ini di tempat kalian? Hush, hush, hush.
Ayo kebo, jangan bandel ya, ikut indukmu. Oh iya, selain sapi dan kuda, kerbau adalah hewan ternak yang menyatu dengan sebagian besar kehidupan warga Sumbawa. Namun ada aturan yang disepakati, bahwa hewan ternak ini tidak boleh berada di Pulau Sumbawa besar ketika musim tanam tiba. Dikhawatirkan akan merusak tanaman milik para petani. Akhirnya, ternak seperti kerbau diungsikan ke Gili Rakit yang terdapat di seberang dan tidak berpenghuni. Di Gili Rakit ini, kebo dilepas liarkan mencari makanannya sendiri sampai musim kemarau tiba. Nah, memasuki musim kemarau seperti sekarang, ternak-ternak pamanku harus segera pulang ke Pulau Sumbawa besar karena di Gili Rakit tidak ada sumber air tawar. Hus, hus, hus. Jerry, Sabta, Robi, ayo bantu aku menggiring kerbaunya. Ayo kebo-kebo, kita pulang ya. Jangan sedih dong. Teman, cara si kebo ini pulang ke Pulau Sumbawa besar unik loh, yaitu dengan berenang. Siapa sangka, mamalia berbadan kuat yang satu ini juga pandai berenang. Nggak kalah deh dengan bebek. Shh, sabar ya sayang. Karena kamu masih kecil, jadi kamu di atas perahu saja ya. Tradisi kebo nange atau kerbau berenang ini hanya ada di Tarano loh kawan. Kerbau sanggup berenang menyeberangi lautan antara Gili Rakit menuju Pulau Sumbawa besar. Jaraknya kurang lebih sejauh 5 km. Hebat ya. Bagaimana mereka bisa berenang? Ternyata di sini rahasianya kawan. Kerbau-kerbau akan mengikuti induk yang paling besar sebagai ketuanya. Induk atau ketua kelompok ini diikat di pinggir perahu. Setelah itu, pasukan kebo lainnya akan berenang mengikuti deh. Mereka berenang dengan menyembulkan kepalanya ke atas dan mengayuh dengan keempat kakinya. Unik bukan? Kalau sudah sampai, kebo-kebo ini pun hafal jalan pulang dan berjalan secara berkelompok menuju rumah pemiliknya. Hati-hati di jalan ya kebo. Aku mau main lagi dengan kawan-kawanku. Hup, dapat. Ayo tarik. Teman, sore ini kami akan mencari teme-teme. Bentuknya seperti batang lidi yang menyembul di permukaan pasir. Tapi saat mau ditangkap, susahnya bukan main. Dia bisa langsung masuk ke dalam tanah dan hap. Kami punya cara supaya si teme-teme ini bisa dipegang dengan tangan. Jadi tae. Lu kok tae? Yaitu ambil segenggam pasir, lalu gesekkan ke tangan supaya kasar. Nah, dapat. Kalau sudah begitu, segera tarik. Teme-teme adalah sejenis pena laut. Dia termasuk hewan purba loh teman. Di desaku ada kepercayaan, kalau menggunakan teme-teme si pena laut untuk mengaji, maka akan cepat pintar mengajinya. Si detane gede lagi untuk ngaji. Ya ampun eh. Nah, teme-teme yang kami cari di pantai tadi digunakan untuk kalam penunjuk Quran. Aku percaya, kalau kita rajin belajar, pastilah akan pintar. Selain bermain, jangan lupakan ibadah juga ya kawan. Salam bocah petualang.